Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang pahit manisnya berternak bebek teman-teman. Karena tidak mungkin kan kita berternak ini selalu manis-manis saja hasilnya. Tentunya juga ada suka dan dukanya, yaitu ada pahitnya juga ya dalam perjalanan proses pembesaran bebek pedaging ini. Terutama nanti yang saya share sesuai dengan pengalaman saya selama melakukan pembesaran bebek pedaging ini di kandang saya. Jadi begini ya teman-teman, dalam sebuah melakukan usaha atau berbisnis itu tentunya tidak selamanya itu perjalanannya itu mulus-mulus saja, manis-manis saja. Tentunya ada saatnya kita itu agak kesulitan menjual ataupun agak pemasarannya sulit seperti itu, ataupun kita bahkan rugi seperti itu ya teman-teman. Tentunya itu sudah sangat biasa sekali ya teman-teman dalam suatu usaha, sangat biasa sekali, dimana dengan itu semua kita itu bisa memprediksi, bisa mengira-ngira, oh nanti kalau seperti ini akan begini, kalau seperti itu akan begitu. Kan begitu ya teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu usaha kita atau bisnis kita, misalkan ada kendala dari segi pemasaran ataupun dari ransum pakan yang tidak sesuai, nanti sedikit demi sedikit kita bisa tahu teman-teman, bisa punya pengalaman untuk mengatasi suatu masalah tersebut seperti itu. Jadi pahitnya suatu usaha atau bisnis itu sebenarnya sangat apa ya teman-teman, sangat memberi pengalaman buat kita teman-teman untuk cepat mengambil langkah ataupun cepat untuk mengambil keputusan, dan juga nanti bisa buat pengalaman untuk berjalannya bisnis kita atau ternak kita ini. Bisa kita belajar dari situ. Oh kalau begini nanti, kalau contohnya kalau misalkan DOD-nya tidak bagus, nanti begini, kerataannya akan rucah seperti itu. Kalau banyak kematian, kemudian nanti keuntungan saat panen itu sedikit, kan seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari pahitnya sebuah usaha ini, dari kendala dalam bisnis kita ini ya teman-teman. Jadi terkadang itu pahitnya itu juga sangat penting untuk kita ketahui supaya kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, kan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu bagaimana pahitnya dalam beternak bebek, pembesaran bebek pedaging itu? Banyak sekali teman-teman pahitnya itu, dukanya itu banyak teman-teman. Jadi pandai-pandailah kita sebagai pelaku usaha, sebagai peternak untuk mencari solusi akan hal itu, akan pahitnya itu. Ambil contoh pahitnya itu ya teman-teman dalam melakukan usaha ini, yaitu nanti di saat dalam 1 tahun itu kan ada suatu siklus di mana harga bebek itu hancur teman-teman. Artinya di titik terendah harganya, seperti itu loh teman-teman maksudnya.
itu kita juga pusing teman-teman menyikapi hal itu, juga pusing. Pemasarannya nanti akan sulit, kemudian sementara operasional di kandang kita harus tetap berjalan terus seperti itu. Biasanya kan kalau sudah seperti itu, harga rendah, harganya hancur, itu kan para bakul biasanya molor-molor sekali teman-teman dalam proses pemanenannya. Biasanya umur 40 hari sudah panen, nanti bisa umur 45 atau 47 hari. Seperti itu biasanya kalau saat terjadi harga rendah atau hancur seperti itu. Belum lagi nanti misalkan kita memilih DOD-nya kurang tepat, pas dapat yang kualitasnya kurang bagus, itu nanti juga pasti berpengaruh terhadap perolehan keuntungan kita di akhir seperti itu. Entah itu perolehannya sedikit, mepet, pas, ataupun bahkan rugi seperti itu. Itu sudah saya alami teman-teman, semua itu sudah saya alami. Terus pahitnya yang lain, nanti di saat pakan yang kita berikan nutrisinya tidak bagus, nanti kita juga sama, biaya operasional kita akan bengkak, sementara bobot yang dihasilkan itu tidak maksimal. Alhasil itu nanti rugi teman-teman kalau sudah seperti itu. Belum lagi nanti kita terkecoh atau terpesona oleh bahan pakan campuran teman-teman peternak yang lain seperti itu. Itu juga mempengaruhi ya teman-teman. Di sana kok campuran pakarnya lebih murah seperti itu, punya saya kok masih mahal, cobalah begitu. Nanti ada peternak yang lain bilang lagi seperti itu, tergoda mencoba ransum pakan, mencoba-coba seperti itu. Jadi seperti itu loh teman-teman ya, pahitnya ternak bebek pedaging itu seperti itu. Sangat kompleks sekali teman-teman ya. Kalau sudah pakan coba-coba nanti itu pasti nanti hasilnya pun tidak akan maksimal. Saya yakin teman-teman yang mudah terpesona oleh ransum pakan teman yang lain itu pasti nanti hasilnya juga kurang bagus, karena belum tentu suatu ransum pakan itu di kota A terus diterapkan di kota B itu belum tentu cocok seperti itu. Terus belum nanti kalau di saat musim penghujan nanti kita disibukkan oleh perawatan alas kandang. Yang kandangnya masih postal seperti saya itu, kita masih menjaga alas kandang itu. Seperti itu ya teman-teman pahitnya. Jadi malam-malam kita harus ke kandang nambahi pakan atau tabur sekam atau grajen. Malam-malam itu DOD-nya datang, waktunya brooding seperti itu. Kan itu juga termasuk dalam pahitnya beternak teman-teman. Belum lagi nanti kita mengatasi bau kandang. Itu bau kandang. Banyak sekali teman-teman yang kita harus perhatikan dalam usaha pembesaran bebek pedaging ini. Jadi tidak melulu soal beternak, ngasih makan, minum, lalu tinggal pulang, tidak seperti itu. Jadi kita harus perhatikan semua aspeknya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita mendapat keuntungan yang banyak teman-teman. Itu pokoknya kan seperti itu. Jadi ini harus dipahami untuk kita sebagai peternak khususnya ataupun pemula yang mau memulai seperti itu. Soal pahitnya beternak
bebek atau proses pembesaran bebek pedaging ini. Tidak semua berjalan mulus, banyak lika-liku, banyak masalah, banyak apa ya, banyak inovasi yang harus kita ikuti. Semuanya itu ya teman-teman, harus kita pelajari, kita ikuti, kita jadikan pengalaman seperti itu. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.